Sugeng pinanggih malih sederek patunggilan kalian kula winarah saking sawah. Saat ini kita akan berbicara mengenai kehidupan para rasul, kehidupan orang-orang suci. Nah, tetapi kita akan melihat dulu. Saya punya dua buku, ya ini tokoh-tokoh Kristen, ini versi Protestan ya tentu saja. Tokoh-tokoh Kristen yang mewarnai dunia, 50 kisah pejuang iman sejati. Ini tentu versi Kristen Protestan. Artinya ditulis setelah 1500 tahun 1500. Di sini kita bisa melihat tokoh C.S. Lewis, kemudian juga ada John Sung, ada Louis Braille. Kalau saudara ingat huruf Braille, ada juga Martin Luther King Jr., ada Michael Faraday, ahli fisika, ada juga Woodrow Wilson dan lain-lain. Nah, di sini adalah para tokoh-tokoh Protestan. Artinya Protestan itu berbicara tentang kekristenan setelah 1500 ya, pada abad ke-16. Mengapa demikian? Ya karena Protestan tidak percaya kekristenan sebelum tahun 1500. Makanya yang dibahas, yang dipakai sebagai pengajaran ya kekristenan setelah tahun 1500. Artinya kalau membahas tahun-tahun sebelum 1500 sama saja berbicara tentang agama Katolik atau agama Ortodoks. Nah, jadi saudara-saudara yang Protestan akan sangat minim sekali pengetahuan-pengetahuan tentang kekristenan sebelum tahun 1500. Di samping buku Protestan ada juga buku versi Katolik yang dipercaya sebagai buku sejarah, yaitu tulisan Eusebius. Eusebius itu adalah para sejarawan pada abad ke-5, ada abad ke-4 ya, sejarawan yang dipercayai oleh agama Katolik. Maka Katolik selalu melihat sejarah dari tulisan Eusebius. Nah, pada saat ini saya akan mengambil buku yang pertama yang mungkin tidak diketahui oleh Protestan ataupun Katolik, yaitu dari buku Sinaksarion ya. Kalau saya tidak tahu ini buku tulisan dari Sinaksarion atau bukan ya. Jadi ini kehidupan para rasul suci, Nah, tetapi saya tidak akan membahas semuanya, saya akan membahas dua saja, yaitu Rasul pertama Andreas dan Rasul Yakobus di dalam buku ini. Yang lain saudara-saudara bisa membaca sendiri tulisan yang sudah diterjemahkan oleh Presbiter Juventius Agastian dari penerbit Padepokan Dharma Tuhu dari Gereja Ortodoks. Ini tidak dimiliki oleh Katolik maupun Protestan. Jadi saya akan membahas dua saja. Yang pertama adalah Rasul Andreas. Rasul Andreas sudah saya upload di channel YouTube saya baca sejarahnya. Yang akan saya bahas pada saat ini adalah Rasul Andreas. Tapi Andreas kan ada dua ya. Yang pertama adalah maksud saya Yakobus ada yang sering disalahpahami, itu ada
Yakobus murid Yesus dan Yakobus kakak tiri Yesus. Jadi Yakobus Rasul Yesus dengan Yakobus uskup pertama Yerusalem sering salah dipahami. Nah, kita akan melihat bahwa Rasul Yakobus murid pertama murid Tuhan Yesus yang merupakan saudara dari Yohanes ini yang selalu menjadi 3 serangkai yang selalu diajak oleh Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus, Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes ini. Demikian juga ketika di Gunung Tabor, ketika terjadi penampakan dari Musa dan Elia, di sana Tuhan mengajak 3 orang murid utama ini, yaitu Rasul Yakobus, Yohanes dan Rasul Petrus. Nah, kan tetapi Rasul Yakobus ini adalah seorang murid Tuhan Yesus yang martir pertama kali, ya, dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang menjadi martir pertama kali, yang dibunuh oleh Raja Herodes, ya, kalau nggak salah ya. Jadi di Kisah Para Rasul kalau di situ disebutkan bahwa Rasul Yakobus ini sudah menjadi martir pertama kali dari ke-12 murid itu. Lalu kemudian tampillah Yakobus murid saudara Tuhan Yesus. Nah, kita akan membaca Yakobus dari saudara Tuhan Yesus ini dari buku yang sudah saya punya ini. Mudah-mudahan di sini di Wikipedia juga tidak ada, kemudian di buku-buku yang lain tidak ada. Semoga ini nanti bisa bermanfaat. Kehidupan dan penderitaan dari Sang Rasul Suci Yakobus, uskup pertama di Yerusalem dan saudara Tuhan. Ini diperingati oleh gereja pada setiap tanggal 23 Oktober. Aku akan membuka lebar-lebar mulutmu, oh saudaraku, dan mengisinya, agar engkau menjadi yang pertama memberitakan tentang aku. Karena siapa yang melakukan pekerjaan pemberitaan tentang aku adalah orang mulia. Akulah sendiri yang mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Jana Suci Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang juga seorang rasul, adalah uskup pertama di Yerusalem. Dia berasal dari Yudea dan merupakan anak dari Yusuf, sang tunangan Maria. Tidak ada seorang pun yang menandingi semangat Yakobus si orang adil dalam kesalehan dan manis dalam kebajikan, yang hidupnya mendapat gelar sangat banyak dan sungguh patut kalau disebut sebagai saudara Tuhan, sebagaimana tadi kita katakan bahwa dia adalah salah seorang dari anak-anak Yusuf yang lahir dari istri pertamanya yang bernama Salome. Karena ketika Yusuf mengambil Maria sebagai tunangan, Sang Theotokos Maria tetap seorang perawan baik sebelum maupun sesudah melahirkan. Yakobus ini yang suci sejak lahir pada awalnya bernama Jublian, yang dalam bahasa Ibrani berarti si adil. Karena pada masa kanak-kanaknya dia telah memperlihatkan kehebatan melampaui akal dan pikirannya. Dan hal itu sangat jarang terjadi. Matanya hanya tertuju kepada hal yang baik dan dia siap untuk memberikan kemurahan hatinya yang suci. Kedua telinganya terbuka pada pembacaan-pembacaan penyelamatan jiwa, serta mulutnya bersuka cita untuk mengetahui hukum Taurat. Tangan kanannya selalu siap untuk memberi sedekah dan dia selalu simpati kepada semua orang.
Dia selalu mengontrol nafsunya dan tidak mau ambil bagian dalam perkara yang berlebih-lebihan atau hal-hal yang tidak perlu. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menyentuh makanan dari yang bernyawa, seperti daging, ikan, atau kerang-kerangan. Dia tidak pernah minum anggur, hanyalah air yang memuaskan dahaganya. Dia hanya hidup dari roti yang dipecah-pecahkan saja. Karena sujudnya, lututnya luka hingga ke tulang dan tubuhnya seperti seorang pertapa yang ekstrim. Dia memakai tutup kepala dan akan mengenakan jubah linen bila akan memasuki altar bait Allah. Dia berdoa dan bekerja tanpa henti. Dia kesayangan saudara-saudaranya maupun kawan-kawannya, juga orang asing. Bahkan orang yang datang dari jauh juga menghormati kebajikannya. Hal itu datang bukan saja dari orang-orang beriman, bahkan orang-orang pagan sekalipun memberinya penghormatan yang tinggi. Jana suci Yakobus, si orang adil, adalah orang yang pertama dipilih oleh juru selamat, kitab, dan para rasul untuk keuskupan jemaat di Yerusalem. Dia dihiasi dengan segala macam kebaikan, namun ada dua hal yang dimilikinya secara khusus, yaitu dia mampu membimbing orang untuk mencapai kesempurnaan dalam teori sekaligus praktek. Yang kedua, dia rendah hati sekaligus merupakan orang yang layak dan patut. Dia menyebut dirinya sebagai Yakobus, si hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Dari pengalaman pribadinya dia menyadari bahwa kesabaran dihasilkan dari berbagai penderitaan. Dan dia akan menguatkan orang lain dengan kata-kata sebagai berikut. Dari Yakobus 1 ayat 2 dan 12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, jadi Rasul Yakobus ini juga menulis surat yang terdiri dari 5 pasal, ya. Dari pasal 1 sampai pasal 5. Hampir semuanya berbicara tentang kekudusan, bahwa antara teori dengan pelaku ini harus seimbang. Artinya Rasul Yakobus ini adalah rasul yang pandai membuat para muridnya menjadi orang yang pintar, tetapi juga merupakan menjadi orang-orang yang hidup secara kudus. Artinya di dalam sejarah Rasul Yakobus ini dari lahir sampai dia meninggal menjadi martir tidak pernah pergi ke luar negeri, ya. Dia menggembalakan umat yang dari orang Yahudi yang bertobat menjadi Kristen. Makanya di Yakobus ini ada liturgi yang masih dipakai sampai hari ini, ya, namanya liturgi Yakobus. Liturgi Yakobus dari liturgi tertua yang pertama di dalam kekristenan. Jadi liturgi Yakobus ini liturgi satu-satunya yang dipakai oleh saudara-saudara kita Kristen Ortodoks Syria, ya. Jadi yang Kristen Ortodoks Syria, kalau dulu komunitasnya Pak Bambang Nurseno itu menggunakan satu-satunya liturgi Yakobus ini. Nah, tetapi untuk Kristen Timur Ortodoks Yunani
selain liturgi Yakobus ada juga beberapa liturgi yang lain yang ditambahkan dalam liturgi ini. Misalkan ada pengakuan iman, penambahan pengakuan iman Nisea dan seterusnya. Akan tetapi pada prinsipnya liturgi Yakobus inilah yang digunakan untuk gereja ortodoks. Nah, karena agama Kristen itu sebenarnya juga agama Yahudi yang mempercayai bahwa apa yang ada di dalam Alkitab itu sudah tergenapi oleh Tuhan Yesus, maka liturginya juga mirip liturgi dari orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu dengan orang Kristen itu Alkitabnya sama, ya, Perjanjian Lama, Taurat dan Tanah, tetapi mempunyai pemaknaan yang berbeda, penafsiran yang berbeda. Artinya bahwa apa yang tertulis di dalam Taurat, Tanah itu kalau di Kristen sudah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dicerahkan menggunakan Alkitab Perjanjian Baru atau surat-surat kitab suci Perjanjian Baru. Sementara kalau Yahudi dia tidak percaya, belum percaya bahwa apa yang ada di dalam Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan kitab suci atau orang Yahudi itu ditutup bahwa memang belum terjadi penggenapan, ditutup oleh yang namanya Midras. Ya, Midras. Maaf, jadi bukan Midras tapi Talmud. Ya, jadi sama kitab sucinya, kalau orang Kristen dibuka dengan kitab suci Perjanjian Baru sehingga firman yang sudah menjadi daging, firman yang sudah menjadi manusia itu sangat nyata dengan dijelaskan oleh Injil atau kitab suci Perjanjian Baru. Nah, kalau orang-orang Yahudi dia ditutup bahwa belum terjadi penggenapan, ditutup dengan kitab yang namanya kitab Talmud. Jadi disinilah perbedaan antara dua agama yang menjadi agama Yahudi dan agama Kristen. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita dari Rasul Yakobus. Dia akan mengoreksi siapapun yang mengatakan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang alami. Karena hal itu berarti Allah adalah pencipta kejahatan. Sebagai seorang tabib yang hebat, Dia mampu menyembuhkan orang-orang yang berperasaan dengan kata-kata sebagai berikut. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Dia mengajar mereka bahwa Allah bukanlah penyebab dari kesusahan manusia, dan menegur mereka untuk dapat mengenali kelambanan serta kelemahannya sendiri, dan agar merasa rendah hati dan memohon pengampunan. Dia juga mengatakan jika tanpa kasih rahmat surgawi, kita tidak akan dapat melakukan sesuatu pun yang baik. Karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Dia mendorong semua orang untuk bersedekah kepada orang yang berkekurangan, agar mereka nanti mendapatkan belas kasihan dari sang hakim pada penghakiman yang akan datang, katanya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus 2 ayat 13. Si orang adil itu juga mengatakan bahwa iman sama saja tidak akan memberi keuntungan kepada mereka yang tidak menjaga perintah-perintah Allah serta melaksanakannya. Mereka dianggap mati. Sama seperti tubuh adalah mati dan hidup tanpa roh. Untuk hal ini dia berkata, tetapi tahukah kamu, hai orang bebal, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 20. Dia juga mengajar orang-orang untuk mengekang lidahnya, untuk tidak berkata dusta, mengoceh, memfitnah, ataupun mengutuk, namun lebih khusus agar menjauhkan diri dari sumpah palsu yang sangat merusakkan jiwa. Sungguh bukan saja hanya sumpah palsu, bahkan juga sumpah yang benar tidak perlu diucapkan. Manusia tidak boleh bersumpah demi surga maupun demi bumi ataupun demi ciptaan apapun juga. Hal-hal tersebut dan banyak pengajaran yang manis yang keluar dari mulut Yakobus, sang pemimpin jemaat dan saudara Tuhan kita, dan dapat ditemukan dalam surat Rasuliah yang ditulisnya. Semua rasul menghormati jana suci Yakobus dan memelihara kata-katanya sebagai suatu hukum. Dalam beberapa contoh dalam kitab Kisah Para Rasul adanya pertanyaan apakah perlu untuk sunat bagi orang-orang non-Yahudi, maka pendapatnya lah yang dipakai. Ketika para rasul dan tua-tua berkumpul bersama untuk membicarakan hal tersebut, sesudah Petrus, Paulus, dan Barnabas berbicara, Yakobus menjawab mereka, katanya, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dan percabulan dan daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Dari Kisah 15 ayat 19-20. Maka kata-katanya dan pendapatnya sungguh efektif. Selanjutnya para rasul menghormatinya lebih dari semua yang lain. Lebih jauh lagi memperlihatkan keunggulannya di antara rasul yang lain. Rasul Paulus pergi bersama-sama rasul lainnya untuk mengunjungi jana suci Yakobus. Para tua-tua juga hadir untuk mendeklarasikan hal-hal yang telah Allah lakukan bagi orang-orang non-Yahudi melalui pelayanannya, lalu mereka memuliakan Allah. Agaknya Yakobus, kakak tiri Tuhan Yesus, ini sebelum menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, beliau agaknya menjadi seorang pengikut Yahudi yang sangat taat, dan kehidupannya mirip-mirip seperti Yohanes Pembaptis, ya. Jadi melakukan disiplin yang ketat, makanya kehidupannya sangat suci, ya. Kehidupannya sangat suci. Juga demikian juga dengan Rasul Paulus, ya, sebelum menjadi Kristen beliau adalah seorang Yahudi yang sangat kuat, yang sangat taat. Jadi agaknya antara Rasul Yakobus, Rasul Paulus, dan Yohanes Pembaptis
merupakan orang-orang yang sangat kuat dalam menjaga iman keyahudiannya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita. Hanya satu orang yang diizinkan untuk memasuki tempat kudus serta memasuki altar suci seorang diri. Sesuai dengan tulisan Hegesippus, altar hanya boleh dimasuki oleh imam dan keturunan Harun. Namun orang-orang Nazaret juga diberikan keistimewaan secara iman. Yakobus sering didapati sedang bersujud memanjatkan doa permohonan untuk pengampunan bagi orang-orang, khususnya bagi mereka yang ada di bawah hukum Taurat, sehingga lututnya menjadi kekapalan seperti lutut unta. Yakobus yang luar biasa ini tinggi dalam kebaikan Allah di dalam perilakunya. Ada beberapa anggota dari aliran sesat Yahudi yang telah dihasut oleh Anas sang imam agung yang berani mengepung Yakobus dan menuntut agar dia meninggalkan iman kepada Kristus. Para pembenci Kristus itu memintanya, "Beritahukanlah kepada kami, hai Sang Adil, apa arti pintu dari Yesus?" Maka dia menjawab, "Inilah Yesus Kristus, Sang Anak Allah, satu hakikat dengan Sang Bapa." Beberapa orang membenarkan lalu menjadi percaya semata-mata karena Yakobus dan menerima ucapan-ucapannya yang dengan tepat mengatakan kebenaran. Namun, beberapa orang lainnya dari sekte yang berbeda-beda menentangnya, menganggap dia telah berbohong karena mereka tidak mempercayai kebangkitan. Juga bahwa tiap orang akan menerima upah atas perbuatannya. Maka timbullah sungut-sungut di antara orang Farisi dan para ahli Taurat yang yakin akan adanya bahaya bahwa semua orang akan percaya kepada Kristus. Namun mereka tetap datang kepada Yakobus lalu berkata, "Kami memohon kepadamu, oh Sang Adil, perintahkanlah orang-orang karena mereka telah sesat karena percaya kepada Yesus dan menganggapnya adalah Sang Mesias. Oleh karena itu pada pesta Paskah ketika semua orang berkumpul, bujuklah mereka agar tidak tertipu oleh orang biasa. Kami mohon kepadamu, naiklah ke menara Bait Allah agar engkau mudah dilihat orang banyak dan mereka dapat mendengar kata-kata yang engkau perintahkan kepada mereka." Ketika Paskah tiba dan semua suku bangsa Israel berkumpul dan bahkan orang-orang Kristen juga ada di tengah-tengah mereka, kemudian para pemohon yang tidak beriman percaya bahwa Yakobus akan menyampaikan apa yang mereka yakini. Membawa Yakobus berdiri di menara Bait Allah, kemudian dengan suara nyaring agar semua orang yang ada di situ dapat mendengar mereka berseru, "Beritahukanlah kepada kami, hai orang adil, karena kami telah menerimamu apa yang engkau katakan tentang Yesus yang telah disalibkan oleh Pilatus, yang telah menyesatkan orang banyak yang berpikir bahwa dialah Sang Mesias dan bahkan percaya bahwa dia adalah Allah. Buatlah menjadi jelas bagi kami dan serukanlah kebenarannya." Lalu tibalah waktunya untuk mengucapkan kebenaran melawan yang palsu. Yakobus tidak surut ketakutan menghadapi maut dan tidak menyangkal kebenaran. Namun bertentangan dengan apa yang mereka harapkan, dia mengangkat suaranya dan dengan semangat dan lidah yang bebas dia menjawab, "Mengapa kalian menanyaiku tentang Yesus? Dia telah duduk di surga di sebelah kanan Bapanya yang bersama para kuasa surgawi, dan dia akan datang lagi di atas awan-awan di langit untuk menghakimi dunia dengan keadilan."
Melalui pernyataan ini banyak orang diyakinkan lalu berseru keras-keras, "Hosana anak Daud." Namun orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah gelap mata menyesal telah membiarkan Yakobus untuk ditonton karena dia tidak memberikan jawaban sebagaimana yang mereka harapkan. Oleh karena itu sangatlah marah mereka lalu memanggil orang banyak. Lihatlah, bahkan si orang adil pun telah menjadi sesat. Lalu mereka memanjat menara bait Allah, lalu menangkapnya seperti binatang buas, menjatuhkannya ke tanah. Meskipun begitu, jana suci Yakobus yang terberkati tidak mati. Kemudian mereka mulai melemparinya dengan batu. Dia menerima batu-batu tersebut dengan kelembutannya, bagaikan menerima suatu harta karun yang sangat bernilai. Lalu bersujud dan berdoa, "Tuhan Allah dan Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Jadi kisah-kisah orang kudus ini selain yang ditulis di Ortodoks juga ditulis oleh Eusebius. Ya, jadi sejarawan atau buku-buku tulisan Eusebius ini adalah buku yang juga dipercayai oleh Katolik. Nah, tetapi sebenarnya di luar Eusebius masih banyak lagi kisah-kisah kehidupan Rasul yang intinya antara tulisan Eusebius dengan tulisan-tulisan gereja perdana, gereja mula-mula ini sama ya intinya. Seperti Rasul Petrus nanti martirnya dengan cara disalib terbalik, dan banyak lagi ditulis di buku ini juga diceritakan di dalam buku Eusebius. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oh roh yang terberkati, oh kelemah lembutan yang menakjubkan, kata inilah yang selalu diucapkan baik oleh Tuhan di atas kayu salib maupun oleh Stefanus sang martir pertama dalam derita yang panjang. Itulah yang dilakukan jana suci Yakobus sang saudara Tuhan yang murni. Dia berdoa bagi para pembunuh yang tidak memiliki hati. Dan beberapa orang mendengar dia berdoa untuk mereka. Namun orang-orang yang tidak tahu berterima kasih tidaklah hormat atas kesabarannya itu, tetap melanjutkan menghujaninya dengan batu-batu. Salah seorang keturunan Rehab, anak dari Rehabim, dari kasta imam berteriak, "Hentikan semua ini, hai orang-orang jahat, apa yang telah kalian lakukan? Sang adil ini berdoa bagi kita. Yang tidak adil adalah yang melemparinya dengan batu." Kemudian salah seorang dari pembunuh itu mengambil sebuah pentungan yang sering digunakan untuk memukul kain, lalu menghantamkan ke kepala Yakobus dengan keras. Lalu sang adil melepaskan rohnya, lalu ia dikebumikan di pemakaman. Setelah pembunuhannya, maka Simeon, anak dari paman Yakobus yang bernama Kleopas, ditunjuk menjadi uskup karena dia adalah sepupu Tuhan. Dan hal itu merupakan permintaan dengan suara bulat bahwa dia menjadi penerus. Ada beberapa orang Yahudi yang merasa iba serta berpikiran adil, yang secara rahasia mengirim surat kepada Gubernur Agripa yang merupakan pengganti Herodes sehubungan dengan pembunuhan secara biadab tersebut. Dalam surat itu mereka meminta agar Gubernur Agripa memerintahkan imam Agung Anas agar tidak lagi mengadakan pertemuan-pertemuan sidang sebelum mendapat
izin mereka. Agripa telah mentahbiskannya sebagai imam agung, namun dia tidak memegang jabatannya lebih dari 3 bulan karena dia segera digantikan oleh Jesua ben Damaeus. Setelah Janaz suci Yakobus beristirahat, banyaklah orang Yahudi merasa bahwa kesengsaraan yang menimpa mereka merupakan pembalasan atas pembunuhan jahat terhadap orang adil tersebut. Karena pada tahun 67 Masehi, Kaisar Vespasianus atau Titus Flavius Vespasianus mengepung menyerang Yerusalem. Oleh doa-doa Janaz suci Yakobus, sang rasul, sang pemimpin yang adil, martir dan saudara Tuhan yang rohnya telah dihiasi banyak kebaikan, oh Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Allah, berilah kami belas kasihan. Demikian pembacaan dari kisah para suci dan dalam ini Rasul Yakobus, sang adil yang menjadi uskup pertama di Yerusalem. Oleh doa-doa Janaz suci Yakobus, ya, sang rasul, sang pemimpin yang adil, martir dan saudara Tuhan yang rohnya telah dihiasi banyak kebaikan, oh Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Allah, berilah kami belas kasihan. Demikian kehidupan para suci Rasul Yakobus. Sampai ketemu.